Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita akan kembali menganalisa partai dari turnamen terbaru, yaitu dari turnamen St. Louis Rapid and Blitz yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 September. Dan turnamen ini diikuti oleh 10 peserta yang merupakan pemain-pemain top dengan rating Rapid dan Blitz yang ada di dunia. Teman-teman bisa lihat, inilah 10 peserta dari turnamen ini. Dan saat video ini dibuat, turnamen ini sudah berlangsung sebanyak 3 babak, yang mana kita akan mengambil partai dari babak pertama antara Hikaru Nakamura melawan Magnus Carlsen, yang mana keduanya merupakan favorit juara dari turnamen ini. Jadi bagaimanakah permainan dari kedua pemain ini? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Hikaru Nakamura memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke C6, pion ke D4, pion ke D5. Dan posisi ini merupakan posisi dari pembukaan Caro-Kann defense, dan di sini putih memilih untuk memainkan variasi dorong atau advance variation dengan langkah pion ke E5. Dan hitam gajah ke F5 mengeluarkan gajah yang ada di C8 sebelum mendorong pion E6. Putih pion ke H4, dan di sini putih menyiapkan jebakan kecil di mana jika hitam memainkan langkah normal dengan pion ke E6, maka putih akan memainkan pion ke G4 yang akan memenangkan gajah hitam yang ada di F5. Oleh karena itu, hitam memainkan pion ke H5 untuk mencegah langkah dari putih. Lalu putih gajah ke D3. Putih berusaha menukarkan gajah miliknya dengan gajah milik hitam yang aktif di petak F5. Dan hitam menerima pertukaran dengan gajah makan D3, lalu menteri makan D3, pion ke E6, gajah ke G5, mengancam menteri sekaligus mengembangkan gajah. Dan di sini hitam tidak ingin kehilangan tempo dan memainkan menteri ke A5 skak. Dan setelah kuda ke D2, hitam memainkan menteri ke A6, mengajak pertukaran menteri yang memang di pembukaan Caro-Kann, pertukaran menteri menjadi hal yang baik bagi hitam. Dan di sini putih mencegah pertukaran menteri dengan pion ke C4. Putih tidak ingin menukarkan menterinya terlalu awal karena serangan utama putih ada di sayap raja, yang berarti putih memerlukan kekuatan dari menteri di sini. Dan di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke E7, lalu kuda G ke F3, kuda ke F5, putih rokade pendek, hitam kuda ke D7, mempersiapkan manuver kuda ke B6 untuk menekan pion lemah yang ada di C4, ataupun mensupport dorongan pion ke C5 dengan langkah ini. Dan di sini putih melanjutkan dengan pion ke B3 untuk memperkuat penjagaan terhadap pion yang ada di C4. Gajah ke B4 mengembangkan gajah ke petak aktif sekaligus mempersiapkan rokade untuk rajanya. Lalu putih benteng F ke D1, kuda ke B6, memperkuat tekanan terhadap petak C4, benteng A ke C1, putih menambah penjagaan terhadap pion yang ada di C4. Lalu hitam melakukan rokade pendek, lalu putih kuda ke F1 dengan tujuan memindahkan kuda ke sayap raja untuk membantu serangan buah-buah putih lainnya. Melihat hal itu, hitam melakukan serangan balasan di petak pusat dengan pion ke C5 untuk mengganggu konsentrasi dari buah putih yang akan menyerang di sayap raja. Lalu putih melanjutkan dengan pion D makan C5, pion D makan C4. Di sini sebenarnya putih bisa saja memainkan pion B makan C4, dan setelah gajah makan C5, posisi ini masih imbang, tetapi pion putih yang ada di C4 menjadi sangat lemah, yang akan menjadi target serangan dari buah hitam. Dan di sini putih memilih langkah menteri ke B1 dengan maksud mengorbankan satu pion untuk mendapatkan inisiatif serangan. Dan setelah gajah makan C5, putih menjalankan pion ke B4
untuk memukul mundur gajah hitam dari petak aktif. Dan di sini hitam harus menjalankan gajah ke E7. Dan di sini sebenarnya langkah terbaik dari putih adalah dengan memainkan gajah makan E7. Dan setelah kuda makan E7, lalu kuda ke G5, pion ke G6, dan setelah kuda ke G3. Walaupun di posisi ini secara analisa komputer masih imbang, tetapi putih di sini memiliki inisiatif yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah dengan kuda makan H5 yang diikuti dengan menteri ke H7 yang akan membuat pertahanan hitam menjadi kerepotan. Tetapi sayangnya Nakamura melakukan kesalahan dengan memainkan kuda ke G3. Dan setelah kuda makan G3, lalu pion F makan G3. Dan di sini hitam tidak terburu-buru memakan gajah yang ada di G5, tetapi memainkan benteng A ke E8. Mengeluarkan benteng sekaligus menjaga gajah yang ada di E7. Dan setelah putih gajah makan E7, lalu benteng makan E7, kuda ke G5 dengan ancaman mat di petak H7. Oleh karena itu hitam harus menjawab dengan pion ke G6, lalu menteri ke E4, kuda ke D5, raja ke H1, dan hitam pion ke C3 untuk mempertahankan pion miliknya, lalu benteng ke C2, putih menjaga pion yang ada di A2, sekaligus menghambat pergerakan dari pion milik hitam, dan benteng ke C8 di sini mensupport pion yang ada di C3, lalu menteri ke F3, menteri ke A4, benteng ke F2, pion ke C2, yang mana harus dijaga oleh putih dengan benteng ke C1. Hitam melakukan langkah ancaman dengan benteng ke C3 untuk mengancam menteri putih yang ada di F3. Dan setelah menteri ke E2, lalu menteri makan B4, raja ke H2, menjaga pion yang ada di G3. Dan di sini Magnus Carlsen melihat peluang benteng yang ada di C1 posisinya tidak terjaga. Oleh karena itu, di sini Carlsen memainkan benteng makan G3. Dan juga ada ancaman menteri makan H4 skak jika putih menolak benteng yang ada di G3. Oleh karena itu putih memakan benteng yang ada di G3 dengan raja. Dan setelah ini hitam melakukan langkah menteri ke A3 yang merupakan langkah yang direncanakan sebelumnya karena melihat posisi benteng yang ada di C1. Lalu putih raja ke H2, menteri makan C1, dan putih menteri ke C4. Dan di sini putih bermaksud memakan pion yang ada di C2 dengan benteng. Tetapi di sini hitam melakukan ancaman balik dengan benteng ke C7. Dan setelah menteri ke B5, satu langkah dari Carlsen membuat Nakamura menyerah. Dan di sini saya akan memberikan waktu beberapa detik agar teman-teman bisa mencari langkahnya. Dan baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukannya. Di posisi ini, hitam menjalankan menteri makan G5 dan Nakamura menyerah. Karena setelah pion H makan G5 dan hitam akan mendapatkan menteri yang baru dengan pion ke C1, dan tentunya hitam tidak akan kesulitan memenangkan pertandingan karena sudah unggul satu kuda. Baiklah teman-teman, itulah pertandingan dari Hikaru Nakamura melawan Magnus Carlsen yang terjadi di babak pertama pada turnamen St. Louis Rapid and Blitz. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan partai ini. Jika teman-teman ada permintaan tentang partai apa yang sebaiknya saya analisa, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.